Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Destiani dari kelompok 4, reguler 2, D3 Sanitasi Poltekkes Tanjung Karang. Di sini saya akan mempraktekkan tentang pengambilan sampel air sungai. Sebelum melakukan pengambilan sampel air sungai, sebaiknya kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini ada botol, alat sebagai pengambil sampel, lilin untuk memflambir mulut botol dan tutup botol, korek, masker, sarung tangan, label, benang, kertas kopi, alkohol 70%, pH 7, termometer, deometer, TDS meter, penjepit, kapas, dan yang terakhir adalah jerigen ukuran 2 liter beserta oven dengan suhu 150 derajat Celcius. Sebaiknya alat yang kita bawa untuk pengambilan sampel di lapangan itu harus bersifat steril. Cara mensterilkannya dengan cara yaitu pertama kita harus memakai sarung tangan terlebih dahulu. Setelah memakai sarung tangan, kita ambil botol, lalu kita bungkus dengan kertas kopi. Di sini saya menggunakan 2 lapisan kertas kopi, yaitu yang pertama untuk menutup-tutup agar lebih kencang, dan yang kedua untuk membalut seluruh kertas kopi lapisan pertama dan botol. Lalu, ikat botol yang sudah terbungkus kertas kopi menggunakan tali atau benang nilon. Lalu, kita siapkan oven yang bersuhu 150 derajat Celcius. Buka oven, lalu masukkan gelas beker dan botol yang telah terlapisi kertas kopi tadi. Tutup oven dan biarkan selama 1 jam. Setelah kita diamkan selama 1 jam dengan suhu 160 derajat Celcius, kita ambil dari dalam oven gelas beker dan botol yang telah kita sterilkan selama 1 jam. Kalau sudah steril, maka botol dan gelas beker siap dibawa ke lapangan untuk pengambilan sampel. Untuk pengambilan sampel air sungai sendiri, di sini saya mengambil Sungai Wai Halim. Untuk yang pertama, di sini saya akan melakukan pengambilan sampel air sungai mikrobiologi. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memakai sarung tangan agar semua bersifat steril.
Jika pemakaian sarung tangan telah selesai, kita lanjutkan dengan mengambil botol steril. Buka tali botol steril tersebut. Lalu kita lanjutkan untuk membuka kertas kopi lapisan pertama dan lapisan yang kedua. Untuk kertas kopi lapisan yang kedua, kita buka bersamaan dengan tutup botol agar tutup botol tidak terkontaminasi. Lalu, kita flambir mulut botol menggunakan korek api, boleh juga lilin, dan boleh juga lampu spiritus. Setelah melakukan flambir pada mulut botol, cara memegang botol steril yaitu di bagian bawah dan celupkan botol steril kurang lebih 20 cm di bawah permukaan air dengan posisi mulut botol menghadap ke dasar sungai dan kita miringkan botol sehingga mulut botol berlawanan dengan arus sungai. Sehingga sudah merasa penuh, kita angkat botol tersebut dan buang sebagian isi botol hingga volumenya mencapai kurang lebih 3/4 volume botol. Sebelum kita menutup botol, lakukan flambir kembali mulut botol dan tutup botol tersebut. Jika sudah melakukan pemflambiran, kita tutup rapat-rapat botol tersebut dan kita bungkus dengan kertas kopi lapisan pertama, dilanjutkan dengan kertas kopi lapisan kedua. Jika sudah selesai melakukan pengikatan, sebelum kita kirim sampel air tersebut ke laboratorium, sebaiknya kita berikan label terlebih dahulu supaya sampel tersebut akurat dan tidak tertukar dengan sampel lainnya. Pemasangan label sudah selesai, lalu kita masukkan sampel air sungai tersebut ke dalam coolbox yang berisi es batu. Setelah dimasukkan ke dalam coolbox, maka sampel air tersebut siap untuk dibawa ke laboratorium. Yang kedua, kita lanjutkan pengambilan sampel air sungai kimia. Untuk pengambilan sampel air sungai kimia, kita juga harus menggunakan masker dan sarung tangan. Pertama, kita cuci atau bilas terlebih dahulu drigen ukuran 2 liter sebanyak 3 kali untuk memastikan dan mensterilkan drigen tersebut.
Jika pembilasan Driken sudah dilakukan 3 kali, sebelum kita melakukan pengambilan sampel air sungai, sebaiknya kita harus mensterilkan atau memflambir mulut Driken menggunakan alkohol 70%. Setelah melakukan pensterilan mulut Driken menggunakan alkohol, kita lakukan pengambilan sampel dengan cara mulut Driken diarahkan ke dasar aliran sungai, lalu kita miringkan mulut Driken berlawanan arah dengan aliran sungai. Isi Driken tersebut sampai penuh dan jangan menyisakan rongga udara agar tidak terjadi oksidasi. Jika Driken sudah penuh, kita angkat Driken tersebut. Sebelum kita melakukan pengiriman sampel air sungai kimia, harus kita sterilkan terlebih dahulu mulut Driken dan tutup Driken menggunakan alkohol 70%. Jika sudah selesai mensterilkan mulut dan tutup Driken, kita tutup rapat-rapat Driken tersebut, lalu kita harus memberi label sampel air kimia tersebut. Lalu yang ketiga, kita lanjutkan dengan pengukuran parameter in situ. Yang pertama, kita ambil gelas beker yang sudah kita sterilkan di oven dengan suhu 150 derajat selama 1 jam. Kita ambil sampel air sungai tersebut. Di sini kita akan melakukan pengukuran pH air sungai terlebih dahulu. Dilanjutkan pengukuran dengan deometer. Yang ketiga, kita lanjutkan TDS meter. Dan yang terakhir, kita melakukan pengukuran suhu. Setelah kita melakukan pengujian parameter in situ, diketahui bahwa pH air sungai tersebut yaitu 7,5, deometernya 9,5 mg per liter, TDS-nya 500 mg per liter, dan yang terakhir suhunya yaitu 25 derajat Celcius. Demikian video praktikum pengambilan sampel air sungai. Terima kasih sudah menonton. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.